Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam untuk teman-teman trader binary option semua. Oke, seperti biasa saya akan berbagi edukasi lagi. Edukasi di mana? Di trading di binary option. Open posisi yang singkat yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat cepat dan bisa juga menyebabkan keuntungan juga sangat cepat, teman-teman. Oke, maka dari itu harus ada edukasi, harus ada kehati-hatian dan juga trading plan yang baik dan benar ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan berbagi satu edukasi yang cukup mudah, tetapi agak beresiko juga. Mau dibilang mudah, tidak mudah juga. Intinya kalau psikologis lagi baik, ya teman-teman pasti profit ya. Intinya psikologis lagi baik, pahami tren, pahami marketnya, pahami candlesticknya ya. Nah, dalam hal ini pada market ini ya, market binary option ini kita tidak menggunakan indikator, melainkan menganalisa dari tren, SNR, SBR, dan yang namanya membaca dari candlestick. Itu yang terjadi ya teman-teman. Oke, kita akan menunggu. Untuk open posisi bisa 1 menit, tetapi 1 menit agak beresiko. Alangkah bagusnya teman-teman lebih bagus open posisinya itu lebih dari 1 menit ya teman-teman. Nah, terus saran saya juga untuk open posisi batasi ya teman-teman. Misalkan per 5 menit sekali atau per 2 menit sekali baru open posisi ya. Nah, kalau di sini saya trading yaitu per 5 menit sekali ya. Saya akan open posisi di 15 menit ke depan ya, per 5 menit, dan saya akan contohkan dari mana saja awal mulai tradingnya. Banyak teman-teman trader binary option yang menganalisa dari awal sini ya, awal sini dan awal sini. Saya juga akan menganalisa dari awal itu karena lebih bagusnya itu per 5 menitnya kita open posisi satu-satu kali ya teman-teman. Jadi ketika loss kita bisa menggunakan kompensasi. Yang penting kompensasinya itu diatur dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mulai menganalisa. Yang pertama kita analisa itu bisa juga kita membandingkan body ya, bisa juga kita membaca sumbu, dan bisa juga kita membaca support dan resistennya. Oke, di dalam market yang sekarang ini, di market crypto IDX, trennya lagi turun ya, trennya lagi turun. Kita akan fokus cari momen-momen yang untuk mendukung harganya memang untuk turun. Akan tetapi teman-teman perhatikan pembalikan arah, yaitu SNR global atau SBR dan RBS. Nah, itu adalah pembalikan arah marketnya. Oke, di sini saya akan mulai menganalisa. Di sini saya menggunakan analisa, yaitu analisa dari nilai body per 2 sini. Ya, kita ambil body yang paling besar, itu yang akan mewakili dari satu nilai. Di sini 1 dan 2-nya ya. Sabar, saya ulang lagi. Nah, di sini perhatiin. Nah, per 2 ini ya, yang hijaunya lebih besar, 1 dan 2 ini ya. Terus yang kedua, 3 dan 4-nya ini ya, 3 dan 4-nya dia ke bawah karena candle ketiganya dia lebih besar. Dan 5 dan 1-nya ya, di sini ini ada 6 candle ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Itu ke atas. Nah, terus kita cari yang namanya konfirmasi. Nah, di candle ini menunjukkan harganya turun. Nah, dan di candle ini, nah, dua candle ini akan jadi penentu apakah kita mau open posisi ke atas, apakah kita mau open posisi ke bawah. Nah, karena indikasinya ke atas, trennya lagi turun, kita akan cari yang namanya pemantulan atau dukungan. Kita akan coba lihat dukungannya dulu apakah ada. Kita perkecil cari SBR atau, nah, di sini ternyata ada. Kita bisa open posisi buy di sini teman-teman. Oke, di sini saya open 1 menit. Waktunya terlalu singkat. Oke, saya akan open posisi yaitu 2 menit ya di sini teman-teman. Oke, di sini saya open posisi 2 menit dan 1 menit. Kenapa open posisi 1 menit? Tadi itu terlanjur klik ya teman-teman. Saya lihat SNR-nya masih jauh, tetapi terlanjur klik, lupa belum diganti waktunya. Oke, nggak masalah. Kita ada open posisi 2 menit juga ke atas ya teman-teman. Walaupun open posisinya tidak terlalu ideal, yaitu open posisinya terlalu ke bawah, terlalu ke atas teman-teman. Oke, kita lihat hasil akhir dari analisanya. Oke, indikasinya ke atas ya, indikasinya ke atas. Terus di candle ke 3, di candle ke 2 juga ya. Di candle keduanya konfirmasinya ke bawah karena bodinya lebih besar. Di candle ketiganya ya, sumbunya berbalik di atas, itu artinya ada kemungkinan harga ke atas. Oke, satu open posisi pertama profit. Kita akan lihat hasil open posisi yang 2 menit ke depan. Kalau ini nggak profit, is okay, nggak masalah teman-teman, karena tadi open posnya terlalu ke atas. Tapi cara analisa saya harganya akan naik, sudah ada tanda-tanda ya teman-teman. Sudah ada tanda-tanda dari sini teman-teman perhatiin.
Nah, ketika ini muncul kecil ya, ini sebenarnya bagus, membentuk namanya resist. Habis itu muncul lagi besar, ya, otomatis dari kecil tiba-tiba besar sekali, otomatis napasnya itu akan habis dan ini sudah besar lagi. Nah, terus di candle keempatnya ini membentuk support, sumbu di atas lebih panjang dibandingkan di bawah, otomatis harganya kemana? Harganya mengikuti sumbu dari candle hijau itu tadi, yaitu ke atas teman-teman. Kecuali kalau di situ candle merah itu mengikuti bodinya, yaitu ke bawah. Kalau candle hijau mengikuti sumbu ya teman-teman, perhatiin. Oke, kita akan lihat apakah di sini turun. Analisa saya yakinkan sekali lagi kita akan profit lagi ya teman-teman. Kalau memang tidak profit, kita nggak bisa kompensasi. Karena apa? Sudah akhir dari periode dalam hitungan yang saya bilang tadi, yaitu 6 candle itu sudah habis. Jadi kita akan analisa lagi ke depan lagi ketika ini loss ya. Oke, paham baik-baik di situ teman-teman ya. Jadi ketika kita mau memahami ya tradingnya ya, walaupun di binary option semua orang bilang ini dapat menguntungkan dengan cepat dan dapat merugikan dengan cepat ya. Saran saya teman-teman, kalau belum cukup ilmu, alangkah bagusnya jangan sekali-sekali terjun di trading di binary option ya teman-teman, bahaya sekali ya, bahaya. Oke, kita akan lihat hasilnya 4321. Oke, kita profit ya teman-teman, alhamdulillah kita profit. Oke, kita sudah profit 100.000 ya teman-teman, alhamdulillah kita profit 100.000. Oke, kita akan lihat lagi. Kita akan kecilkan nominal open posisinya, atau kita bisa all in untuk open posisinya, tetapi beresiko. Oke, saya ada profit 100.000, berarti 100.000 nya saya akan open posisikan ya teman-teman. Oke, perhatiin, ini sudah pas 25.000, berarti 4 kali open posisi. Oke, kita akan lihat seperti tadi lagi teman-teman, per 5 menit lagi di sini, perhatiin ya. Oke, yang kita perhatiin di dua candle ini, dan dua candle ini. Nah, di sini untuk indikasinya ke bawah. Nah, kita lihat konfirmasinya nanti di sini. Ya, kita lihat apakah ada dukungan. Nah, dukungannya untuk open posisi ke bawah, perhatiin ada di sini karena ini support ya. Ini support dan ini membentuk support lagi ya, teman-teman. Tetapi kalau ini diberi ke bawah, kita tunggu support yang paling bawahnya lagi. Kita siapkan waktunya sampai di akhir ya. Oke, kita akan lihat ketika candle yang berjalan ini sumbunya kecil sekali, kita bisa bantai untuk open posisi ke atas teman-teman ya. Ketika sumbunya panjang ya, kita open posisinya bukan ke atas, akan tetapi open posisinya ke bawah ya, ke bawah. Di sini untuk indikasinya yaitu ke bawah ya. Kita akan lihat indikasinya ke bawah. Di bawah ini support, perhatiin. Ini adalah support. Nah, ini ada support ini kuat teman-teman ya. Ini support yang dibentuk tadi sangat kuat sekali. Oke, saya akan open posisi karena tidak nembus, berarti open posisinya 2 menit ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Oke, dari keuntungan 100.000 saya open posisikan yaitu lebih lagi, yaitu jadi 154.000. Apakah di sini profit? Kita lihat karena tadi support nggak mampu ditembus ya. Support nggak mampu ditembus dan sumbunya kan pendek ya. Sumbunya pendek, itu artinya tekanan ke atasnya lebih kuat. Dan di sini tadi perhatiin, nah ini sudah ada support. Nah ini tiba-tiba besar, ini untuk support lagi. Nah di ini untuk resist, tetapi dilawan lagi sama candle hijau atau candle bullish. Nah terus di candle ketiganya ini sumbunya di bawah pendek ya. Sumbu di bawah pendek berarti mengikuti tekanan ya, yaitu ke atas. Oke. Nah, apa kita akan profit? Kita akan lihat hasilnya lagi ya. Oke, jangan terlalu diambil pusing ya. Kita analisa. Kalau sudah bagus, sudah baik, baru kita eksekusi. Ya, kalau belum, jangan pernah di open posisi. Jadi analisa itu lebih baik dibandingkan hanya feeling ya. Feeling itu sama seperti orang mengira-ngira atau tanpa ada yang namanya analisanya. Jadi ketika kita mengalami psikologis terganggu, alangkah bagusnya kita berhenti, atau tidak kita coba belajar analisa, atau kita bisa belajar sama di YouTube banyak juga teman-teman ya. Jadi kita pelan-pelan kita pelajari kemana arah ini, kemana pembalikannya, dan kapan saatnya kita eksekusi atau open posisinya. Berapa menit idealnya? Yaitu 2-3 menit. Oke, lagi-lagi kita profit lagi. Kita sudah profit yaitu 233.000. Oke. Sudah berapa menit teman-teman? Oke, sudah 11 menit. Saya akan open posisi satu kali lagi. Oke.
Di sini seperti biasa tadi, ini bisa open posisi kayak gini juga bisa teman-teman ya. Perhatiin, langsung kita eksekusi di candle keduanya, ini bawah, ini atas, ini atas. Oke, kita lihat bawah, atas, atas. Kita lihat resisten yang kuatnya di mana, atau apa namanya, support ya, SBR support yang sudah jadi resist. Support yang sudah jadi resistnya mana? Ini ada tapi lemah semua ya teman-teman. Nah ini satu baris, ini banyak ini ya. Nah ini SBR. Nah oke, saya akan tunjukkan SBR lagi yang kuat. Nah di sini teman-teman, kita bisa eksekusi untuk open posisi ke bawah. Nah oke, kita bantai untuk ke bawah, 1, 2 saja teman-teman ya. 2, karena trennya lagi kuat naik ya, trennya lagi kuat naik. Jadi kita pelan-pelan, kita open posisi. Ketika sinyal itu meragukan ya, sinyal meragukan, kita open posisinya itu jangan banyak-banyak ya. Untuk indikasinya tadi ke atas ya teman-teman, akan tetapi di sebelah tadi ada namanya resist ya, support yang sudah jadi resist. Otomatis saya akan open posisi mana? Ke bawah. Dan di sini candle ini, perhatiin candle ini juga dia menunjukkan harga ke bawah. Sumbunya apa? Sumbunya hanya sebelah teman-teman, dia ke bawah. Oke, kita akan lihat hasilnya apakah loss atau profit. Ketika loss, kita bisa menggunakan kombinasi. Oke, di sini sepertinya loss, tidak masalah. Di sini ada perlemahan, sumbunya sama ya teman-teman, perhatiin. Oke, sumbunya sama di sini, otomatis kita akan nge-sell lagi. Nah di sini ini perlemahan tetapi bodinya kecil-kecil, sumbunya kecil-kecil, otomatis dia memang untuk kekuatan harganya naiknya kuat. Akan tetapi tadi itu ada namanya RBS ya, sorry teman-teman, ada SBR support yang sudah jadi resist, maka dari itu saya ambil sell. Ini K1 ya teman-teman, kompensasi ke-1. Ketika kompensasi kedua loss ya, kita biarkan, nggak usah diambil open posisi lagi teman-teman. Mana tadi, kita akan lihat mana ya tadi teman-teman, sudah lewat mungkin ya. Oke, nggak masalah. Oke, di sini kita lihat, oh ternyata kena tapi tipis ya teman-teman. Oke, di sini saya akan bantai lagi ya. Kita K1 tadi ya, loss, harusnya di sini saya open posisi lagi. K2 nya oke, kita tunggu agak naik sedikit. Wow, ternyata sudah longsor turun teman-teman, sudah longsor turun seperti yang saya duga tadi. Ternyata turunnya di candle keempatnya teman-teman ya, ternyata turunnya di candle keempatnya. Kita akan lihat dan kita akan bantai lagi teman-teman. Tenang, is okay, nggak masalah. Kita akan bantai lagi karena di bawah ada sumbu, di atas ada sumbu, otomatis harganya kemana teman-teman? Harganya ke bawah lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya bantai lagi ya teman-teman. Nah ini K2 pasti apa? Pasti turun teman-teman, pasti turun, nggak mungkin tidak. Di situ tadi kita open posisi sell sudah benar ya teman-teman. Akan tetapi tadi di situ kita open posisinya itu di candle ke 1, 2, di candle ketiganya tadi kita loss di situ. Oke, nggak apa-apa. Di sini pasti profit teman-teman, pasti profit. Karena apa? Di candle keempatnya ada sumbu di bawah panjang dan ada sumbu di atas pendek. Itu artinya tekanan ke bawahnya itu kuat teman-teman ya. Sumbu ke bawahnya kuat, pasti ke bawah. Saya yakinkan sekali lagi pasti ke bawah. Kita lihat, biar di situ dia nggak mampu naik lagi teman-teman ya, nggak mampu. Kita lihat, seperti yang saya duga teman-teman, dia tidak mampu lagi untuk ke atas. Longsor ya, longsor 1, 2, 3 ya, longsor 3, 2 ya, longsor ya teman-teman. Oke, analisanya seperti itu, cukup sederhana, cukup simpel, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.